Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Suwarni Channel. Melanjutkan dari video sebelumnya di mana Dokyung datang di saat yang tepat saat adik kesayangannya dalam situasi sulit. Mimin juga mau ucapin terima kasih kepada kalian yang telah berdonasi, like, komen, dan juga subscribe channel kecil ini sebagai bentuk support kalian. Semoga kesehatan dan keberkahan menyertai kita semua. Dan untuk yang baru bergabung, bolehlah untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng agar tidak ketinggalan update-update dari kami. Gak sabar untuk keseruan jalan ceritanya. Oke, Mimin izin intro ya. Kemarin kita diperlihatkan kedatangan Sungmin datang di waktu yang tepat, membuat Dokyung dapat menyelamatkan adiknya dari kondisi yang terpojok. Setelah ini Shin akan banyak memperlihatkan pertarungan Yilhak dengan Gudonya dan juga Dokyung dengan Ketua Jang. Di sini Sungmin hanya membawa dua anggota Gudonya, yaitu Seong dengan hanya memiliki satu mata dan Gujun yang merupakan murid angkatan pertama dari Gudo saat awal dibentuk oleh sang kakek dari Lee Sungmin, yaitu Lee Sunghak. Kita diperlihatkan di mana Seong yang mulai menghajar Keroco Oyama hanya dengan tinjuan-tinjuannya dan Gujun dengan sikap dinginnya dan santai mampu melukai Keroco Oyama ini cuy. Yang menarik di sini adalah Seong merupakan seorang atlet tinju seperti Taehyung, dan fakta menariknya adalah yang membuat mata kiri Seong cacat adalah saat bertanding melawan Taehyung di atas ring. Keduanya saling membantu atas serangan-serangan orang Oyama. Di sini Seong berkata kepada Gujun yang telah membantunya, "Hei, kau membuat setelan jasku menjadi merah." Gujun merespon, "Hanya sedikit, apa kau mau aku full memerahkannya untukmu?" Di sudut lain Sion yang melihat kedatangan Gudo berkata, "Oh, siapa itu yang datang? Mereka ternyata berguna juga ya di saat seperti ini." Saat sedang terfokus melihat pertarungan Gudo, di belakang Nobu siap menyabetkan kapaknya dari belakang. Sion yang hanya berpura-pura tidak tahu akan serangan Nobu kemudian menghindar dan mengatakan, "Santai dulu nggak sih?" Posisi Sion menghindar malah membuatnya dekat oleh Keroco Oyama, membuat Keroco Oyama ini mendekapnya dari belakang dan mengatakan, "Kena kau, cepat serang Nobu-san." Nobu mengayunkan kapaknya secara mendatar membuat Sion harus mendorong dekapannya ke belakang untuk menghindari serangan brutal ini. Tak berhenti Nobu menyerang lagi. Sion roll ke samping untuk menghindar, namun naas Keroco Oyama harus tertikam oleh kapak dari Nobu. Sion kemudian mengatakan, "Apa kau sudah gila? Dia itu orangmu tahu." Mendengar itu Nobu merespon, "Cuy, omong kosong, Oyama tidak butuh orang yang tidak berguna." Kita lanjut ke pertarungan Dokyung ya, dimana setelah sahabatannya mampu melukai wajah Ketua Jang berkata lirih dalam hatinya, "Sial, satu Yisou saja sudah merepotkan, apalagi harus menghadapi kalian berdua." Kemudian Dokyung menanyakan keadaan adiknya, "Apa kau tidak apa-apa Yisou?" Yisou merespon, "Aku masih sanggup kak." Dokyung melanjutkan perkataannya, "Jadi dia dibalik pengkhianatan rekan-rekanmu dan menjalankan proyek Wanshin ini. Saat ini kau duduk dan lihatlah, aku akan menyelesaikannya dengan cepat." Ketua Jang yang mendengar percakapan itu merasa diremehkan dan mulai bergerak ke arah Dokyung sambil mengatakan, "Enteng sekali kau ngomong, mari lihat seberapa kuat dirimu." Serangan pertama dimulai namun masih bisa ditangkis oleh pisau Dokyung sambil terus menyerang. Ketua Jang memprovokasi Dokyung cuy. Ketua Jang menyabetkan belatinya dan Dokyung masih mampu menghindar. Kali ini gantian Dokyung yang menyerang dengan tendangannya mampu mengenai dagu Ketua Jang sambil berkata, "Lihatlah aku sudah mengenaimu 2 kali." Di belakang Dokyung terdengar suara gesekan pedang. Saat Dokyung menoleh ke belakang adalah Sogo yang telah mengangkat samurainya ingin menebas Yisou. Sogo dalam hatinya berkata, "Dokyung, Yisou, siapapun itu, aku sudah bilang sebelumnya, Taishan akan menjadi tempat bagi kalian berdua." Dokyung segera berlari ke arah Yisou sambil berteriak, "Jangan sentuh adikku Jabingan." Untunglah Musang datang dari belakang cuy dengan belati kecilnya menangkis samurai Sogo. Di sini terlihat Sogo yang terkejut oleh kemampuan Musang. Ya iyalah, namanya juga mantan agen Korea Utara cuy. Yang mau tahu sedikit latar belakang Musang bisa kunjungi playlist kami. Lanjut. Sogo berkata lirih, "Apa-apaan, masih ada orang Taishan yang memiliki kemampuan tinggi seperti ini rupanya. Namun apa kau mampu menghindari serangan ini?" Sogo kemudian membalik serangannya dari bawah namun masih bisa dihindari oleh Musang. Musang kemudian berkata dalam hatinya, "Sedikit saja aku terlambat, semuanya berakhir."
Melihat tebasannya mampu dihindari oleh Musang, Sogo memuji dengan mengatakan, "Lumayan, aku tak mengira kau mampu menghindarinya." Melihat adiknya sudah mendapat bantuan, Dokyung berteriak kepada Musang, "Kerja bagus, Cil, aku akan segera ke sana. Berhati-hatilah." Di sela-sela Dokyung yang fokus kepada Musang, Ketua Jang menyerang sambil berkata, "Lawanmu adalah aku, Jabingan." Namun serangan tersebut masih bisa ditangkis oleh Dokyung. Di scene pertarungan Siulan dan Wang Hao terlihat di mana Siulan yang berlutut dan Wang Hao sudah menodongkan goloknya ke leher Siulan. Kali ini bantuan datang dari Jeonho dan Jinwon. Pokoknya all in perang besar lah cuy ya. Jeonho kemudian bersiap dengan sarung tangan Kevlarnya dan Jinwon yang berkata, "Aku akan membantumu kali ini." Dengan santai Jeonho merespon, "Bukankah kau ada sesuatu yang harus kau lakukan? Kau simpan saja tenagamu itu." Di sisi Wang Hao, dia menyuruh anak buahnya untuk mundur saja karena ini akan menjadi pertarungan balas dendam. Karena Wang Hao dululah yang membunuh ketua dari 9 elit Yilhak. Saat hendak membakar rokoknya, Jeonho langsung menerjang Wang Hao dengan uppercut cuy. Namun masih bisa ditahan tapi tetap membuat Wang Hao terpental ke belakang. Karena kekuatan yang begitu besar ya cuy. Wang Hao kemudian membalasnya dengan melancarkan tendangannya mengarah ke wajah Jeonho, tapi mampu ditangkap dan dengan ini Jeonho memiliki kesempatan meninju Wang Hao. Dan bam, uppercut Jeonho mengenai ulu hati Wang Hao. Setelah menerima pukulan keras itu, Wang Hao masih bisa berlagak dengan gimmick pelemasan sambil berkata, "Hebat, kekuatanmu tak berkurang sedikit pun walau sudah tidak muda lagi." Wang Hao kemudian menyerang dengan goloknya, namun hal tersebut adalah tipuan dan dengan tendangan T-nya menyerang Jeonho. Dilanjutkan dengan sabetan golok menggores sedikit lengan Jeonho ini cuy. Jeonho terjepit pergerakannya karena di belakang sudah mentok mobil cuy. Kembali Wang Hao menyabetkan goloknya mengarah ke perut dan bam. Jeonho segera mengcounternya dengan serangan cepat uppercut membuat Wang Hao terpental jauh. Namun Jeonho masih terkena ya cuy di sini. Di pertarungan yang lain terlihat Jinwon yang sudah datang sambil berkata ke Sion, "Segera susul Yisoo, aku akan mengurus cecunguk ini." Sion kemudian merespon cuy, "Baiklah paman, kuserahkan padamu ya." Menghadapi Jinwon, Nobu kemudian mengeluarkan satu kapaknya lagi dan melakukan gerakan serangan duluan. Di sini Jinwon bisa mengelak dan dengan kekuatannya Jinwon mengcounternya dengan tinjuan yang mendarat di pipi Nobu. Dengan sekejap Nobu tumbang membuat Kurojo Oyama bergumam, "Apa? Nobu kalah?" Scene berpindah ke pertarungan antara Jeonho dan Wang Hao. Di sini Wang Hao mencoba memprovokasi Jeonho dengan berkata, "Apa kau masih saja menyimpan dendam padaku soal kematian pemimpin Gudo kala itu?" Jeonho merespon bahwa hal itu sudah tidak ada di benaknya untuk balas dendam. Baginya saat ini yang terpenting adalah kemajuan organisasi dengan orang-orang baru yang memiliki potensi untuk organisasi ke depan. Mendengar jawaban Jeonho, Wang Hao kemudian menantang dengan mengatakan, "Kalau begitu inilah waktu yang tepat untuk mengakhirinya. Kerahkan seluruh kemampuanmu." Sambil menahan tangkisan Jeonho dan mendaratkan uppercut-nya ke arah perut Jeonho cuy. Terlihat di sini Jeonho hanya tersenyum menerima pukulan Wang Hao sambil mengatakan, "Cih, ternyata dirimulah yang tampaknya sudah tua." Dengan segenap kekuatannya Jeonho membalas tinjuan Wang Hao cuy, namun masih bisa ditahan. Setelah itu sambil melompat Wang Hao menendang pundak Jeonho, Jeonho pun terjatuh. Ayolah, ini tak akan berakhir secepat ini kan? Terlihat Wang Hao masih bisa bersikap santai dengan membakar rokok sambil mengatakan, "Kalau kau berpikir bahwa saat ini adalah akhir dari generasi kita, setidaknya kerahkan seluruh kemampuanmu." Mendengar provokasi tersebut, Jeonho menjadi tersulut dan langsung menerjang. Saat telah mendekat, Wang Hao kemudian sedikit melompat menggunakan pijakan dari lutut Jeonho. Wang Hao menyerang dan bam, sikutan mendarat di wajah disusul serangan beruntun dengan tendangan. Jeonho yang langsung terbaring membuat Siulan terkejut cuy. Di sini saat Jeonho mencoba bangkit terdengar suara tembakan yang ternyata adalah kepala polisi yang mencoba menghentikan pertarungannya dengan mengatakan, "Kalian berhenti atau kutembakkan ini ke arahmu. Benar-benar kalian membuat ini semakin tak terkendali." Kita kembali ke scene Musang yang telah menangkis serangan Sogo tadi ya cuy. Musang yang hanya bermodalkan senjata belati kecilnya mencoba mempersempit jarak dengan Sogo, namun samurai Sogo mempunyai jangkauan yang luas membuat Musang sedikit kesulitan. Berkali-kali Musang mencoba mendekat namun selalu tebasan Sogo menggagalkan upaya Musang. Kali ini Musang mencoba tidak menghindar di saat dia telah dekat dengan Sogo.
berinisiatif menagih sabetan samurainya dengan belatinya cuy. Tapi apa daya, belati musang tak sanggup menahan tebasan dari samurai Shogo, membuat belati tersebut patah. Untung saja Shion segera datang menarik tudung jaket musang sambil mengatakan, "Bocil gila, yang benar saja kau nekat menangkisnya dengan belati kecil itu." Di sini musang masih sempat-sempatnya menjawab Shion dengan berkata, "Aku tidak mengira akan patah." Shogo yang tidak jadi melukai bocil kematian ini berkata lirih. Datang cecunguk satu lagi. Memang apa yang sedang dilakukan Nobu? Saat menoleh melihat sekitar, Shogo terkejut bahwa Nobu telah tak berdaya. Namun di sini Shogo mencoba menggoda Shion dengan mengatakan, "Memang tampak menyedihkan, namun kelihatannya kami masih memegang kendali," sambil melihat ke pertarungan antara Dokyung dengan Ketua Jang. Terlihat di mana Dokyung yang terdesak atas serangan tanpa henti Ketua Jang. Melihat situasi ini, Shion berkata lirih, "Sial, Dokyung kesulitan melawan Ketua Jang dan ketua tim juga dalam kondisi yang berbahaya." Di sela-sela Shion mengamati situasinya, musang dengan nekat kembali menerjang Shogo sambil berkata, "Serangan tadi tidak akan membuatku menyerah begitu saja. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku sebenarnya." Musang kembali menghindari sabetan pedang Shogo. Dengan bilah senjata yang hanya tersisa 3, musang mencoba menahan sabetan pedang dan menguncinya. Walau tertahan, Shogo sekarang menggunakan kedua tangannya memaksa mendorong pedangnya sehingga membuat musang terpental. Walau begitu, musang jadi tahu akan sesuatu, yaitu kekuatan tangan Shogo tertumpu pada kidal. Yisho yang sudah tak berdaya mencoba berdiri di mana pandangannya sudah mulai kabur. Setelah itu Shogo menyerang kembali dan musang yang kewalahan menahan sabetan pedang ini cuy. Karena terfokus pada sabetan pedang, musang tak sempat menghindari saat Shogo mencoba menjambak rambutnya. Di sini Shogo berkata, "Hei Cil, sebaiknya kau tahu saat yang tepat untuk menyerah." Mendengar suara di belakang, Shogo melirik dan terlihat Yisho yang sudah bangkit menahan sakitnya. Setelah itu Shogo mengabaikan musang dan mencoba memutar pedangnya, namun Yisho dengan cepat menahan tangan kiri Shogo dan langsung saja seret. Yisho berhasil memotong jari kelingking Shogo sambil mengatakan, "Biarkan ini sebagai tanda aku akan membunuhmu, dasar jabingan sialan." Anjay. Di sini Yisho benar-benar membayar atas perlakuan Shogo yang membuat dirinya dipermalukan di markas Taishan, di mana saat itu Yisho tak bisa berbuat apa-apa saat Presidir Lee Sung-min dipotong jarinya. Aduh. Mungkin sampai sini aja dulu Mimin menemani kalian. Tunggu keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.